Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hizbul Muluk, mahasiswa Magister Administrasi Publik, NIM 77752500012, mata kuliah Teori dan Praktek Kebijakan Publik, dosen pengampu Ibu Dr. Ayuning Budiati, SIP, MPPM. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai implementasi Inpres nomor 1 tahun 2025 dalam program makan bergizi gratis MBG di Kota Cilegon. Baiklah, next. Masih dipahami bahwasanya MBG itu adalah program favorit Prabowo Gibran. Artinya program ini sebagai suatu pemerataan manfaat bangunan beserta gizi dan nantinya akan menciptakan stabilitas nasional yang dinamis. Nah, di sini ada facebone mengenai permasalahan MBG di Kota Cilegon. Yang pertama dari manusianya. Yang pertama, kurangnya relawan terlatih, koordinasi yang buruk, tidak adanya jaminan keamanan. Artinya ini penting permasalahan ini. Kemudian ada metode distribusi tidak efisien, verifikasi penerima tidak jelas, kurangnya kontrol kualitas. Karena kan MBG ini sebetulnya kan difokuskan untuk sekolah negeri dari TK sampai SMA. Adapun swasta bisa mendapatkan cuman melalui prosedur yang berbeda. Kemudian mengenai peralatan memasak dan kurangnya pengemasan, kemudian keterbatasan kendaraan distribusi, teknologi manajemen yang tidak ada. Kemudian bahan baku tidak berkualitas tinggi, biaya bahan baku yang mahal, pasokan bahan baku yang tidak stabil. Ini juga penting dalam permasalahan MBG. Kemudian terkadang alamnya itu kondisi cuaca ekstrim, penyimpanan yang tidak memadai, suhu udara dan lingkungan. Kemudian dari pengukuran, kurangnya indikator kinerja, tidak adanya mekanisme umpan balik, dan sistem monitoring evaluasi yang buruk. Artinya MBG ini kan di tiap per kecamatan dan setiap SPPG itu terdiri dari 50 pekerja. Next. Alternatif solusinya yaitu di sini ada integrasi dengan UMKM dan ekonomi lokal, relawan dan masyarakat, melibatkan UMKM, petani, dan nelayan dalam penyediaan bahan baku dan pengelolaan dapur SPPG, agar program ini dapat mendorong kesejahteraan masyarakat lokal dan ketahanan pangan, serta melibatkan berbagai kalangan masyarakat termasuk orang tua dan pemuda sebagai relawan untuk membantu operasional dapur. Ini juga dapat menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Kemudian alternatif solusi yang kedua yaitu perluasan dapur SPPG. Jadi pemerintah Kota Cilegon dan BGN menargetkan jumlah SPPG di Kota Cilegon itu 40 titik di akhir tahun 2025. Dan sudah terbangun di Kota Cilegon itu ada kurang lebih 8 SPPG. Dan 3 lainnya di antaranya di Kecamatan Jombang ya, kecamatan yang paling siap. Agar perluasan dapur SPPG ini dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat seperti pelajar, ibu hamil, balita, dan ibu menyusui. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dan kemitraan strategis. Mengajak dan kolaborasi dengan BUMN seperti
Krakatau Steel, sektor swasta lainnya sebagai mitra strategis untuk mendukung pembiayaan logistik dan operasional program. Juga melibatkan pemerintah seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup agar program makan bergizi gratis ini dapat berjalan lebih optimal dengan melibatkan antara BUMN, BUMD, dan pemerintah setempat. Kemudian alternatif solusinya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Next, ini ada min map implementasi MBG di Kota Cilegon. Yang pertama, planning. Di sini ada status gizi anak-anak sekolah dan balita untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan mereka secara optimal. Selain itu, program ini bertujuan mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Kemitraan pemerintah Cilegon melalui kayak dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial. Pihak swasta seperti berperan melalui CSR, kemitraan strategis. Kemudian masyarakat melibatkan ibu-ibu PPKK, posyandu, relawan lokal, dan sosialisasi dan pendampingan. Nah, program ini itu jenjangnya dari TK, SD, SMP, dan SMA. Yang mana seminggu itu dapat 5 kali, Senin sampai Jumat. Kemudian ada B3, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kemudian solusi indikator keberhasilan itu diukur dengan penurunan angka stunting, berat badan, dan tinggi badan anak-anak serta peningkatan kehadiran di sekolah. Kemudian yang kedua, sistem pengawasan, melakukan audit berkala terhadap kualitas makanan, kebersihan, dan proses distribusi. Kemudian yang ketiga, ada umpan balik, mengumpulkan masukan dari orang tua, guru, dan penerima manfaat untuk perbaikan program. Next, di sini ada CBA, cost benefits analysis, bahwasanya memang biaya program per tahun di Kota Cilegon itu kurang lebih 24 miliar. Dan per tahunnya melayani 50.000 penerima. Itu sehari di sekolah. Kemudian ada CEA, cost effectiveness analysis. Nah, di CEA ini bahwasanya angka total biayanya itu 36 miliar per bulan. Angka ini jauh lebih besar dari anggaran awal yang dialokasikan, sehingga perlu adanya penyesuaian untuk tujuan perhitungan yang kita anggarkan 10 miliar. Kemudian ada biaya langsung seperti beras, lauk, sayuran, buah, pengolahan memasak, dan gaji honorarium bagi personal. Kemudian juga ada biaya tidak langsung, biaya administrasi, pemeliharaan peralatan, dan biaya lainnya. Kemudian ada RIA, Regulatory Impacts Analysis. Bahwasanya manfaatnya itu impact-nya penurunan angka stunting, penyerapan tenaga kerja, mengurangi tenaga kerja, peningkatan perputaran ekonomi lokal antara nelayan, kemudian peternak, dan para pedagang. Nah, next benefit positifnya itu balita stunting, sekolah, program berkualitas, nutrisi, dan kontinuitas dipadukan dengan intervensi lain, pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, monitoring, dan evaluasi untuk memastikan efektivitasnya. Kemudian next ada policy brief, bahwasanya latar belakang masalahnya itu didasari dengan angka stunting di Indonesia termasuk di Cilegon. Per Februari menunjukkan bahwa angka stunting di Cilegon sebetulnya ditekan menjadi 876 kasus, namun upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk mencapai target penurunan yang lebih signifikan. Kemudian tujuan programnya penurunan angka stunting, penyerapan tenaga kerja,
perputaran ekonomi lokal, meningkatkan kesehatan dan gizi anak, mengurangi beban ekonomi keluarga miskin, meningkatkan prestasi akademik, menciptakan lapangan kerja, dan kemandirian pangan. Next, rekomendasi kebijakan. Itu tadi ya, kolaborasi antar lembaga, penyediaan makan bergizi yang berkualitas dan sehat, kemudian ada edukasi gizi kepada siswa dan orang tua agar tidak ada kesalahpahaman, kemudian yang terakhir itu evaluasi dan pengawasan terkait program MBG tersebut. Kemudian manfaatnya itu yang diharapkan meningkatkan status gizi anak sekolah, mengurangi angka stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, membangun kesadaran gizi, dan memastikan akses makanan gizi yang merata. Kemudian next, di sini ada implementasi MBG di Kota Cilegon ya, flowchart. Artinya di sini ada identifikasi sasarannya, mulai dari TK sampai SMA difokuskan untuk sekolah negeri, dan dalam 1 minggu itu dapat 5 kali sehari, Senin sampai Jumat. Ada juga untuk B3, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kemudian di setiap dapur juga ditempatkan di per kecamatan ya, per SPPG. Di setiap SPPG itu ada 50 pekerja. Di antaranya itu ada kepala dapur, kepala SPPG, yaitu kemudian ahli gizi, akuntansi, kemudian yang 47 lainnya itu seperti persiapan, pengolahan, pemorsian, distribusi, dan cuci ompreng. Nah, kemudian turun ke bawah ada pengadaan bahan makanan, terus pengolahan bahan makanan, kemudian distribusi makanan, kemudian dikonsumsi oleh penerima, yaitu tadi anak-anak sekolah dari TK sampai SMA dan B3, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kemudian yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi terkait program MBG tersebut. Nah, itulah flowchart-nya. Kemudian di sini ada BSC ya, balance scorecard, yang mana untuk efektivitasnya itu 85%, efisiensinya 75%, kemudian kecukupannya 80%, kemudian perataannya 70%, dan untuk ketepatannya 90%. Nah, baiklah, itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan melalui tugas MK Teori dan Praktek Kebijakan Publik, dosen pengampu Ibu Dr. Ayuning, SIP MPPM. Semoga program ini lebih meningkat dan menjadi rekomendasi untuk kedepannya lebih baik lagi. Mungkin itu saja pada intinya. Makan bergizi gratis ini program favorit dari Pak Prabowo Gibran, yang mana tujuannya itu tadi ya, stunting dan lain-lain. Bahwa MBG ini pada hakikatnya sebagai pemerataan manfaat pembangunan yang menciptakan stabilitas nasional di Indonesia yang dinamis begitu. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.